Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawan Purnama. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia dan Telkom University. Selain itu, saya juga aktif di berbagai diklat sebagai narasumber. Dan kemudian kegiatan saat ini saya adalah sebagai juri Olimpiade Sains Nasional dan kompetisi penelitian siswa Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah program diklat yang ingin ditawarkan kepada saudara-saudara sekalian, bertemakan tentang metode penelitian kuantitatif dalam proses belajar mengajar melalui pendekatan saintifik. Saudara sekalian, perbedaan antara guru di negara maju dan di negara berkembang adalah terletak pada kebiasaan melakukan riset, melakukan penelitian. Di negara maju, guru dituntut untuk bisa melahirkan sebuah laporan penelitian ilmiah, kemudian dipublish di berbagai macam jurnal, proceeding, dan itu diterapkan di dalam teknologi, baik untuk kepentingan pendidikan maupun di aplikasi dalam bidang lainnya. Kebiasaan meneliti adalah kebiasaan baik bagi guru karena dengan penelitian itu akan dilahirkan sebuah temuan-temuan baru, teori-teori baru tentang bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga guru terbiasa dituntut untuk menciptakan sesuatu hal yang baru untuk bisa disumbang sarankan kepada negara sebagai penemuan akhir daripada guru melalui proses penelitian ini sebagai bahan untuk pengembangan sains dan teknologi ke depan. Saudara sekalian, pada diklat Didamba yang bertemakan tentang metode penelitian kuantitatif dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan saintifik, kita akan mengikuti dalam 3 sesi. Sesi pertama berisikan tentang konsep, paradigma, kemudian karakter peneliti, kemudian teori-teori teknik bagaimana penelitian ilmiah itu dilakukan. Pada sesi 1 ini akan diarahkan para peserta untuk mendapatkan sajian yang menyeluruh utuh dari materi tentang how about the research, bagaimana tentang penelitian, serta nanti juga akan diperkenalkan, diberikan contoh-contoh dari jurnal-jurnal yang ada, yang sudah terbit, di Scopus dan lain sebagainya, termasuk jurnal nasional juga, dan nanti akan diberikan contoh jurnal-jurnal yang sudah saya tulis, yang sudah publish di jurnal internasional. Kemudian sesi kedua akan diisi dengan bimbingan. Ya. Jadi saya akan membimbing para peserta untuk mampu menuliskan rancangan penelitian dan melahirkan sebuah proposal penelitian. Nah ini penting di sesi kedua ini karena lebih banyak nanti peserta akan dibimbing secara intensif tentang bagaimana cara menulis proposal penelitian, kemudian merancang sebuah penelitian, sampai akhirnya kita siap untuk mengajukan sebuah usulan penelitian yang mempunyai nilai kebaruan yang tinggi. Di sesi ketiga, baru nanti secara individual, peserta akan dibimbing secara intensif untuk mampu menuliskan laporan penelitian dari data yang sumbernya berdasarkan proses belajar mengajar yang para peserta lakukan. Para peserta melakukan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing, di sekolah masing-masing, untuk bidang kajian masing-masing, kemudian dari hasil proses belajar mengajar itu, lahirlah sebuah data. Data-data itu akan dibimbing untuk kita olah menjadi sebuah hasil penelitian. Apapun datanya, apapun passionnya, itu bebas dipilih oleh para peserta sekalian. Kemudian nanti dibimbing secara intensif, how about write the paper? Bagaimana cara menulis sebuah hasil penelitian? Dengan bimbingan intensif yang akan kita lakukan melalui diklat ini, diharapkan setiap peserta mampu menghasilkan tulisan ilmiah mengenai laporan penelitian yang siap nanti dipublish baik melalui jurnal internasional, jurnal nasional, maupun proceeding. Manfaatnya apa?
Setelah laporan penelitian ini dipublish di jurnal atau di proceeding, maka sebagian besar guru ini memerlukan, misalnya untuk kenaikan pangkat, atau jenjang karir, dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan meneliti bagi guru bukan lagi merupakan sebuah seremonial atau kebutuhan tertentu, tapi harus merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar yang Bapak dan Ibu lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menulis, meneliti dari proses pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, itulah materi diklat yang akan saya sampaikan, saya bimbing jika Bapak dan Ibu berkenan untuk mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya. Harapan saya, semoga para peserta akan tumbuh berkembang menjadi seorang peneliti yang handal, yang mempunyai reputasi baik nasional maupun internasional. Sehingga pendidikan kita, kualitas guru kita, kompetensi guru kita akan sejajar dengan negara-negara maju. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat penelitian. Mudah-mudahan kita selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.